Halo semua, berjumpa lagi di channel saya IPSW Official. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar memahami area lembar kerja atau artboard pada Photoshop. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas layering pada Photoshop. Di sini kita akan membahas fungsi dan kegunaannya. Secara umum sebenarnya layar pada Photoshop berfungsi sebagai tempat sebuah objek yang berbentuk seperti lapisan, bisa juga diibaratkan sebenarnya sebagai kanvas, atau juga bisa dikatakan mungkin sebuah elemen yang ada pada aplikasi Photoshop yang kita sering gunakan untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu atau lebih. Jadi dengan adanya layar, gambar tidak akan terpadu, tapi sebenarnya melainkan akan terpisah tapi terlihat seperti menyatu seperti itu. Setiap gambar yang kalian masukkan ke Photoshop biasanya akan langsung membentuk layar baru secara otomatis. Jadi kita juga bisa mengatur layar untuk menghasilkan sebuah efek tertentu. Jadi itu adalah fungsi dan kegunaan layar atau layering pada Photoshop. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa like dan tinggalkan jejak, pastinya jejak yang bermanfaat untuk menjadikan channel ini menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Jadi kita mulai saja. Saya akan buka aplikasi Adobe Photoshop di sini. Saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Oke, jadi tampilan layar akan seperti ini. Ini adalah lembar kerja seperti yang saya jelaskan pada kesempatan di video saya sebelumnya. Jadi kita akan membahas fungsi layar di sini. Ini fungsi layar. Kalau misalnya kalian tidak menemukannya di lembar kerja kalian, jadi kalian bisa mencarinya di window. Ini ada layar ya, jadi kalian tinggal klik aja seperti ini ya, dia akan kelihatan langsung. Jadi saya akan langsung saja mulai bagaimana cara menggunakan layar pada Photoshop dan pastinya fungsi-fungsi dari option pada layar ya. Jadi saya akan jelaskan fungsi dan kegunaannya. Oke, langsung saja. Saya akan agak perbesar layar ini, layar palet ini, jadi agar terlihat oleh kalian. Jadi saya akan besarkan, jadi seperti ini caranya. Ini ada tanda panah ini, jadi tinggal diklik. Jadi setelah seperti ini, jadi ini sudah ada layar. Jadi kalian tinggal pindah seperti ini. Jadi ini saya akan balikkan karena kita membahas tentang layar di hari ini. Jadi ini akan saya besarkan. Kalau sudah ada tanda panah dua sisi atas dan bawah seperti ini, tinggal tarik, akan perbesar, akan turunkan sedikit, kan jadi seperti ini ya. Oke, kurang lebih saya akan meletakkannya seperti ini agar terlihat jelas oleh kalian. Jadi setelah seperti ini, kalian bisa memasukkan sebuah folder atau beberapa folder. Jadi saya akan memasukkan folder yang sudah saya siapkan seperti biasa, file, new, open. Jadi di sini saya sudah menyiapkan folder. Saya akan memakai folder yang ini. Jika kalian tidak memiliki folder PNG, kalian juga bisa memakai folder yang biasa. Tapi karena saya di sini akan mencontohkan bagaimana menggunakan layar, penataan layar ketika di atas layeringnya atau di bawah, makanya saya lebih cepat dan saya rasa kalian akan lebih memahami jika saya memakai folder PNG ya. Saya akan open. Jika sudah seperti ini, kalian bisa menarik bagian objek ini ke folder yang sudah kalian misalnya buat sebelumnya, atau kanvas yang kalian sudah buat sebelumnya. Ditarik seperti biasa ya, seperti ini, kalian letakkan di sini ya. Jika gambaran kebesaran seperti ini, kalian tinggal Ctrl Command T pada keyboard.
ini bisa kalian geser juga ya layarnya kalau mengganggu. Jadi setelah seperti ini kalian bisa kontrol min pada keyboard, kecilkan dulu agar terlihat saja siku-siku padnya ini agar kalian bisa mengecilkannya, dan kecilkan gambar. Ini secukupnya ya. Kalau kalian sudah merasa pas, mungkin saya akan pakai kecil lagi sedikit ya, seperti ini, seperti itu ya. Dan kalian bisa perbesar lagi dengan menggunakan Ctrl Command Plus seperti ini ya. Segini saja. Jadi ketika seperti ini kalian bisa memasukkan layar atau folder yang baru. Jadi setiap kali kalian memasukkan objek baru, dia akan otomatis biasanya membentuk layar baru ya. Jadi saya akan contohkan. Saya akan membuka file new open. Misalnya saya akan membuka ini ya. Jadi dia akan otomatis membentuk layar baru ketika kita tarik ke folder yang kita sudah buat tadi. Ya. Dia akan membentuk layar baru seperti ini. Ya. Fungsi layar adalah ketika kalian membuat sebuah objek lebih dari satu, kalian akan merasa mudah ketika kalian menggunakan layar. Kenapa demikian? Karena layar ini juga kalian bisa merubah namanya menjadi nama sesuai dengan objek kalian. Misalnya si model ini sekarang kan berada di layar 1. Jadi kalian bisa ubah dengan klik 2 kali pada mouse, klik kiri ya di layar ini. Ya, kalian bisa mengganti namanya sesuka kalian. Kalau saya di sini akan memakai misalnya model. Ya, tekan enter ya. Sudah. Terus yang kedua, yang layar kedua ini saya akan memakai nama misalnya circle ya. Seperti itu. Jadi mempermudah kalian ketika kalian bekerja menggunakan Adobe Photoshop ini. Jadi kalian tidak akan bingung ketika misalnya ada terjadi suatu kesalahan pada editing kalian. Jadi kalian tinggal mencarinya sesuai nama ini. Dan bentar lagi saya akan memberi kalian tips bagaimana cara mencari nama di layar ini dengan cara yang mudah dan cepat ya. Jadi saya akan mencontohkan dulu seperti ini ya. Jadi ini kalian bisa tarik ya, karena dia layarnya berbeda, jadi dia akan seperti ini. Oke, sebenarnya simple saja kalau dikatakan. Jadi layar yang paling atas ini yang circle, kalau saat ini di folder saya, di lembar kerja saya, circle adalah layar yang paling teratas. Jadi layar yang paling di atas atau layar yang berposisi paling atas, dia akan otomatis berada di atas objek yang ada di bawahnya. Dalam artian si model ini adalah layar yang ada di bawah circle. Jadi begitu pula juga dengan di lembar kerja kalian. Jadi circle ini, layar circle ini akan berada di atas objek model kalian. Jadi seperti ini ya. Ya, terlihat ya. Beda kalau misalnya si model ini, layar model ini berada di atas seperti ini. Dia akan menutupi si tulisan tersebut. Sekalian lihat, saya akan zoom ya. Ya. Seperti ini ya. Jadi saya akan ke bawah, kan pindahkan ke bawah lagi seperti ini ya. Jadi itu contoh singkat dari layar. Oke, saya akan lebih perdalam lagi dan lebih menjelaskan lagi apa saja yang ada pada layar palet ini. Jadi di sini
saya akan menjelaskan semua bagian yang terdapat sampai bawah ini pada layar palet. Oke, tapi sebelumnya saya akan membuat ini dulu menjadi agak di bawah sedikit. Mungkin ini sedikit ya. Mungkin ini juga saya akan buatkan seperti ini. Nah, saya akan membuat sebuah tulisan baru. Saya akan perbesar sedikit ya. Oke, saya akan membuat sebuah layer lagi. Ini. Oke. Mungkin saya akan membuat sebuah lingkaran-lingkaran. Saya akan copy lingkaran ini dengan menekan Ctrl Alt pada keyboard dan drag dengan klik kiri pada mouse. Ini. Ya, di sini akan otomatis ya membentuk layar yang baru, tapi dengan nama copy. Jadi kalian bisa ubah warnanya di sini ya. Mungkin hijau, tutup. Sorry, saya akan membuat layar baru ya, berbentuk segitiga sekarang. Tapi saya akan membuat outline-nya saja. Saya sudah tadi membuat layar baru ya. Oke. Setelah seperti ini kan sudah lumayan ramai dan banyak ya nama-nama di layar. Jadi saya akan ubah namanya satu-satu. Jadi polygon tool ini saya klik 2 kali akan menjadi triangle red. Terus yang ini ellipse green maksud saya. Ellipse green. Yang ini ellipse blue. Jadi seperti itu, kalian bisa membuat nama pada masing-masing objek kalian. Ini akan sangat mempermudah ruang lingkup kerja kalian ketika kalian misalnya ada salah editing atau salah dalam memindahkan si objek itu. Jadi kalian tidak perlu memindahkan semua, hanya dengan kalian entah itu menghapus, menghilangkan si objek yang kalian ingin hilangkan itu tanpa menghilangkan yang lainnya. Jadi kalian bisa pilih hanya salah satu saja dari banyaknya layar yang ada di sini. Itu akan sangat mempermudah kalian ketika bekerja menggunakan layar. Jadi saya akan contohkan ya. Di sini ada kind ya.
kain ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian misalnya agak susah, misalnya nih layernya anggap saja banyak ya, full sampai di bawah ini, dan kalian tidak melihat ada nama atau layer yang ellipse green ini atau triangle red ini ya. Jadi saya akan mencarinya di sini. Jadi klik pada kain saja. Oke, kalian bisa search by name, effect, mode, dan lain-lain. Saya akan contohkan dengan name ya. Jadi kalian klik di sini namanya. Misalnya saya nggak ngelihat tadi yang ellipse blue. Jadi kalian tinggal klik ellipse blue. Dia akan langsung hanya satu pilihan di sini, langsung otomatis ellipse blue. Atau bahkan mungkin kalian cuma menulis blue saja, dia akan otomatis mencari nama yang ada hubungannya dengan nama blue ini, misalnya ellipse blue atau triangle blue dan lain-lain kalau ada ya. Itu contohnya. Dan kalau misalnya kalian ingin search by gambar saja, saya ingin melihat gambar-gambar yang saya sudah masukkan ke layar, kalian bisa klik yang ini. Jadi layar yang berisikan gambar saja, misalnya teks saja, ada piece, circle, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu fungsi kain ini. Oke. Terus kita akan ke bawahnya. Di sini ada blending option. Ya, di sini kita sebut blending option. Jadi di sini ada normal, ada banyak ya di sini. Oke. Itu. Jadi kita contoh saja, saya akan memindahkan si triangle red ini ke mungkin ke hijau ya. Jadi seperti ini. Jadi saya akan klik di sini normal. Di sini ada banyak pilihannya, dissolve. Dan kalian bisa lihat perubahan dari triangle red. Saya akan perbesar ya. Saya akan perbesar ya, biar kalian jelas melihat ya. Kalian bisa lihat segitiga merah ini ya. Bagaimana perubahan-perubahan ada, akan multiply color bond ya, kelihatan ya, kelihatan. Ada banyak di sini, kalian bisa coba satu-satu ya, seperti itu. Atau semisal kalian ingin memindah yang ellipse blue ini ke hijau, saya akan tarik di atas ya. Jadi kita lihat ya, dia akan jadi seperti itu ya. Terlihat ya, terlihat jelas. Oke. Jadi itu fungsi dari blending option yang ada di sini. Oke. Terus di sini ada di sebelahnya opacity dan fill. Opacity dan fill ini hampir menyerupai, dia fungsinya untuk mempertebal dan mempertipis, bisa dikatakan kecerahan, kebeningan, atau membuat transparansi pada objek ya. Jadi saya akan contohkan, saya akan klik di ellipse blue ini, saya pindahkan mungkin ke bagian sini ya. Ini kan huruf E ini tidak terlihat ya, saya akan besarkan lagi, tidak terlihat, maksudnya terlihat saat ini. Terus saya akan menggunakan si ellipse blue ini ke sini, jadi tidak terlihat. Jadi saya akan langsung ke opacity, saya akan klik di opacity, maaf, seperti ini, dan kurangi seperti itu. Kalian bisa ya, seberapa yang kalian inginkan, kalian bisa mengatur tingkat transparansinya. Kalian bisa mengatur ya, seperti ini, atau yang dari fill ya. Jadi seperti itu kurang lebih fungsi dari opacity dan fill. Saya akan zoom out dulu. Terus di sini di bawah dari opacity dan fill, di sebelahnya ini ada lock ya. Folder lock ini berfungsi sebagai
macam-macam cara penguncian dari sebuah layer. Jadi saya akan contohkan. Kalau saya kunci yang triangle red ini kan masih bisa saya pindahkan ya, masih bisa pindahkan. Coba saya kunci dengan lock all yang ini ya, namanya lock all ya. Saya akan klik lock all, jadi dia otomatis tidak akan bisa berpindah. Hanya yang saya seleksi, maksudnya hanya untuk layer yang aktif. Tapi bagaimana dengan ellipse blue, ellipse green atau layer yang lainnya bisa ya dipindah tetap ya. Ellipse green ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kita kunci juga si ellipse blue tidak akan bisa pindah. Jadi seperti itu. Oke, kalau itu tadi kita sudah membahas yang lock all di option lock ini. Jadi sekarang kita akan berpindah ke lock position yang ini ya. Jadi saya akan contohkan lock position untuk si model ya. Saya akan lock position di sini. Otomatis si model ini tidak akan bisa berpindah ya. Tetap tidak akan bisa berpindah, tapi fill-nya masih bisa dikurangi dan opacity-nya. Lihat ya. Ataupun si fill-nya juga masih bisa dikurangi. Bahkan kalian juga masih bisa menghapus ya. Seperti itu. Jadi itu kegunaan dari lock ini. Bedanya adalah kalau kalian lock all seperti triangle red ini, kalian tidak akan bisa mengurangi opacity, fill ataupun menghapusnya. Tetapi kalau cuma lock position, jadi hanya posisinya saja atau merubah posisinya saja yang di lock, tetapi kalian masih bisa menghapus dan mengurangi opacity, dan kalian juga bisa masih mengedit dengan option-option yang lainnya. Jadi itu adalah fungsi dari lock ini. Kalian bisa menghilangkan lock ini dengan cara klik di logo gemboknya ini atau lock ini, klik saja dan dia akan otomatis bisa kalian pindahkan lagi. Saya akan ke triangle red ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan bahas fungsi dari mata. Mata ini adalah sebagai penunjuk. Kalau kalian misalnya ada logo mata, berarti dia akan terlihat pada lembar kerja kalian. Tetapi bagaimana jika kita klik icon logo mata ini? Jadi dia akan hilang seperti ini ya. Ya, terlihat jelas ya. Saya akan zoom dulu, misalnya ke ellipse blue yang ini ya, dia akan hilang ya. Ellipse green yang ini dia akan hilang. Itu adalah fungsi dari logo icon mata di sini. Terus untuk fungsi layar yang bisa saya pindah-pindahkan, jadi pasti seperti yang saya katakan di awal tadi, fungsi dari layering ini adalah untuk mengoptimalkan, entah itu kalian mau taruh tulisannya di belakang objeknya, atau misalnya tulisannya di depan objek, atau mungkin circle dan triangle ini akan kalian taruh di depan objek semua, atau mungkin triangle yang di depan kalian bisa atur sesuka hati ya. Jadi saya akan contohkan, saya akan zoom out dulu. Jadi saya akan membuat sebuah desain. Jadi triangle ini saya akan taruh di agak di sini. Jadi ellipse blue saya akan taruh di sini ya, akan taruh sini. Saya akan tipiskan dengan fill ya. Si ellipse blue saya akan taruh di sini, akan tipiskan juga dengan fill. Oke, triangle saya akan ubah posisinya sedikit. Tulisan peace mungkin saya akan taruh di belakang si model. Saya akan turunkan seperti ini di bawah model, pasti dia akan menjadi di belakang objek si model ya, seperti itu. E nya hilang ya.
Terus si tulisan circle ini saya akan perbesar sedikit ya, saya akan perbesar sedikit. Oke, jadi seperti itu fungsi dari layer ini ya. Letak dari layering yang teratas, dia akan pasti berada di atas objek yang lainnya. Misalnya si triangle red di atas ellipse blue. Kalau kita gabung, saya geser ya, triangle red saya geser dulu sedikit, terus ellipse blue saya geser, dia pasti akan di bawah si triangle red ya, kelihatan di bawah. Coba kalau saya tarik ellipse blue ke atas triangle red, dia akan pasti di atas si triangle red. Ini karena beningnya, coba saya filenya saya besarkan, dia akan menutupi triangle red. Jadi seperti itu fungsinya ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, saya rasa kalian sudah paham untuk layering di sini. Kita akan berpindah ke icon FX yang di bawah layer ini. Jadi ini fungsinya untuk misalnya kalian ingin membuat sebuah shadow, atau ada banyak ya di sini pilihannya. Saya akan contohkan cara membuat shadow. Misalnya si model ini saya akan isikan sebuah shadow. Jadi saya akan membuat drop shadownya saja ya. Jadi seperti ini akan tampil sebuah layer style seperti ini ya. Jadi kalian bisa membuat sebuah shadow dengan opacity, angle kalian bisa rubah jadi seperti ini ya, terlihat ya. Misalnya opacity-nya saya agak besarin, tebal biar kalian terlihat, atau tuliskan kayak seperti sebuah wayangan. Terus distance ya, lihat ya, sebuah wayangan seperti itu. Terus spread, ada size nya juga, size untuk bayangannya mau seperti apa, seperti itu ya. Oke, terus cepat aja, di sini ada layer mesh. Ini biasanya berfungsi sebagai ketika kalian membuat seleksi. Misalnya ini kan, ini saya sudah seleksi gambar si model ini. Sebelumnya gambar asli dari si model ini backgroundnya adalah sebuah kebun, misalnya seperti itu. Nah, setelah kalian seleksi dengan menggunakan apapun di sini, alat seleksi yang kalian pakai, kalian bisa langsung klik layer mesh ini. Otomatis dia akan menghilangkan seleksi lain yang tidak kalian butuhkan seperti itu. Bahkan dengan layer mesh ini nanti kita blending sedikit, kita bisa membuat tampak dari pinggiran gambar ini lebih smooth atau rapi. Jadi seperti itu fungsi blending option ini. Terus di sini ada adjustment. Adjustment option ini fungsinya ada banyak, ada membuat gradient, ada solid color. Mungkin saya sudah bahas di video sebelumnya. Saya akan bahas sedikit, mungkin memakai solid color ya. Klik solid color ini ya, dia akan otomatis membuat sebuah background atau menutup area kanvas kalian dengan warna yang kalian inginkan. Misalnya sini ada banyak warna yang seperti itu. Karena saya memilih ungu. Oke. Ya. Jadi otomatis layer yang berada di atas solid color ini akan terlihat di atas solid color. Tetapi bagaimana dengan model yang berada di bawahnya? Dia otomatis akan menghilangkan objek semodel. Tetapi kalau kita pindahkan solid color ini, si layer solid color ini, kita pindahkan yang warna ungu ini ke bawah si model, dia akan terlihat modelnya. Dan jika kita pindahkan lagi ke bawah tulisan tools type ini, beast ini, dia beastnya akan terlihat seperti ini ya. Itu contoh cara pemakaian solid color. Oke, jadi saya akan undur dulu. Di sini ada folder. Folder ini berfungsi untuk membuat semua layers ini bisa memiliki group seperti itu. Walaupun sebenarnya ada shortcutnya. Semisal saya akan membuat rectangle ini semua, entah triangle atau roundednya ini menjadi sebuah group. Saya bisa tekan klik kiri triangle red, tekan command untuk memilih layer yang selanjutnya ellipse blue,
ellipse green, dan circle. Atau circle nggak usah, ellipse green aja. Jadi saya akan kontrol G atau group. Dia akan membentuk sebuah grup di sini ya. Jadi kalian tinggal klik di sini nanti. Ya otomatis sudah ada grup di sini. Grup rectangle ini. Oke. Itu untuk mempermudah kalian mencari nanti di mana letak-letak rectangle kalian, objek untuk model kalian, dan lain-lain. Terus kalian juga bisa memilih seperti ini. Buat folder baru dulu seperti ini, grup yang tadi seperti ini. Klik semua, pilih, kalian tarik, kalian masukkan ke grup. Kalau sudah ada biru-biru lepas. Ya, jadi seperti itu fungsinya. Terlihat ya. Tapi tadi saya pakai shortcut sebelumnya, itu mempermudah. Terus selanjutnya kita akan ada new layer. Jadi setiap kalian membuat sebuah objek baru, ada baiknya atau langkah baiknya kalian membuat juga layer baru. Kalau kalian klik file new open, membuka objek baru dari file folder kalian, dia akan otomatis biasanya membentuk layer baru. Tetapi kalau misalnya kalian membuat triangle atau rectangle yang lain, dia biasanya akan menjadi satu. Makanya di sana kalian perlu klik new layer sini agar terbentuklah new layer seperti ini. Ya. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Itu new layer ya. Seperti itu. Terus ini ada delete. Bagian mana dari layer ini yang kalian pilih? Misalnya yang triangle red ini kalian bisa delete dengan ini. Dia akan hilang. Atau kalian bisa menariknya ke tong sampah ini ya. Atau kalau kalian misalnya hanya ingin agar tidak terlihat saja seperti tadi, klik mata seperti itu ya. Jadi itu fungsinya seperti itu ya. Sebenarnya saya tadi lupa memberitahu kalian, jika layer yang hanya layer yang kalian pilih saja yang bisa kalian pindahkan seperti ini. Misalnya kalian klik di triangle red, hanya triangle red saja yang kalian bisa pindah. Bagaimana dengan si model? Saya akan pindahkan si model, pindahkan kursor model. Dia tidak akan bisa, tetap yang triangle red akan berpindah. Jadi ini merupakan bagian layer yang aktif ya, yang kalian bisa pindahkan. Ellipse blue. Dia si lingkaran biru ini aja yang kalian bisa pindah. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kalau kalian blok si triangle red, ellipse blue, ellipse green seperti ini. Jadi ketiganya akan berpindah seperti ini. Ya. Jadi bagian yang kalian aktifkan seperti ini atau klik, hanya bagian itu saja yang akan berpindah. Ya. Circle saja yang berpindah. Si modelnya saja yang akan berpindah. Jadi itu kurang lebih kegunaan dari layering atau fungsi dan kegunaan layer pada Photoshop. Oke, jadi sampai di sini penjelasan saya mengenai layer atau layering pada Photoshop. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa likes, dan pastinya jangan lupa tinggalkan jejak berupa komen, pastinya komen yang membangun, yang bermanfaat untuk channel ini, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton tutorial saya kali ini tentang layering, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.